dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo, terus menekankan mengenai pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir, sedang dan akan terjadi, supaya menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, kita perlu memahami bahwa amanat agung bukan hanya mengenai penginjilan untuk membawa orang-orang yang belum bertobat masuk ke dalam Kristus, namun mengenai mengajar orang-orang percaya supaya menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Tuhan Yesus katakan, "Jadikan semua bangsa muridku." Pemuritan adalah bagian yang sangat penting dalam penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Kabar baiknya, di seluruh dunia, hampir semua gereja memiliki program pemuritan yang sudah berjalan sejak gereja tersebut ada. Namun, pada tahun 2021, Dr. George Barna dari Barna Research memberikan satu statement yang mengejutkan sebagai hasil survei mendalam mengenai generasi muda. Dia berkata, pelayanan yang dilakukan oleh gereja selama 5 dekade terakhir sudah tidak dapat digunakan lagi kepada generasi muda saat ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyesuaikan program-program pemuritan yang sudah ada supaya relevan dengan generasi kita saat ini? Salah satu jawaban yang disarankan oleh David Kinnaman dan Mark Matlock dalam buku Faith for Exiles adalah dengan pemuritan vokasional. Pemuritan vokasional dikatakan dapat membangkitkan satu generasi muda untuk menjadi resilient disciples atau murid-murid yang tangguh. Ciri-ciri resilient disciples adalah yang pertama, hadir beribadah di gereja dan aktif, bukan hanya sekedar datang untuk beribadah saja. Yang kedua, mereka percaya penuh pada otoritas kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, mereka berkomitmen secara pribadi kepada Tuhan Yesus, yaitu percaya bahwa Dia disalibkan dan dibangkitkan dari kematian dan mengalahkan dosa dan maut. Yang keempat adalah mereka menyatakan kerinduan dan percaya bahwa mereka dipanggil untuk mengubahkan masyarakat supaya menjadi lebih baik. Jadi, seperti apakah pemuritan vokasional yang dapat membangkitkan resilient disciples itu? Selain bersama-sama mempelajari Alkitab, murid-murid dibimbing dalam hal vokasi atau keahlian yang dimilikinya. Bayangkan seorang calon dokter yang dibimbing oleh seorang dokter ternama yang takut akan Tuhan. Selain mengarahkan untuk sukses sebagai seorang dokter, sang mentor juga membagi hidup dan pengalamannya bagaimana dia menjadi sukses dalam profesinya. Atau mungkin seorang pengacara yang berbagi tips untuk tetap takut akan Tuhan di saat menghadapi dilema moral. Pemuritan vokasional bukan hanya khotbah, berbagi cerita tentang kesuksesan atau mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Namun pemuritan vokasional adalah mempersiapkan generasi muda untuk menjalani hidup mereka di dunia kerja dan bagaimana menghadapi situasi atau realita
apabila mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Pemuritan vokasional ada untuk anak-anak muda mengetahui dan menghidupi panggilan Allah dalam hidup mereka, terutama dalam area pekerjaan, tapi juga untuk mengarahkan ambisi mereka kepada kerajaan Allah. Setelah mengetahui dampak luar biasa dari pemuritan vokasional, hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan untuk mewujudkannya? Yang pertama adalah aplikasi nilai-nilai kerajaan Allah. Generasi muda Kristen umumnya mengetahui bahwa iman Kristiani dan kehidupan sehari-hari adalah hal-hal yang tidak terpisahkan. Mereka juga tahu bahwa secara umum mereka dipanggil untuk mewarnai dunia secara positif dengan cara menjalani hidup sebagai murid-murid Kristus. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana secara lebih spesifik menjalankannya di area pekerjaan yang spesifik pula. Yang kedua adalah hubungan antar generasi. Pemuritan vokasional berbicara mengenai menghubungkan generasi muda dengan generasi sebelumnya, sesuai dengan vokasi yang akan atau sedang mereka geluti. Ingin jadi politikus? Mintalah politikus Kristen yang sukses dan bersih menjadi mentornya. Ingin menjadi pengusaha startup? Mintalah pengusaha yang sukses membangun bisnis sendiri dan terbukti takut akan Tuhan menjadi mentornya. Mau menjadi tentara? Mintalah perwira yang hidup dalam firman menjadi mentornya. Atau mungkin terpanggil menjadi pengkhotbah. Selain masuk sekolah Alkitab, mintalah seorang pengkhotbah yang baik untuk menjadi mentornya. Poin yang ketiga adalah pemuritan vokasional membutuhkan komitmen yang serius. Pemuritan vokasional bukan ibadah raya atau kelas-kelas Alkitab, tetapi suatu kedekatan khusus antara murid dan mentor. Ini membutuhkan komitmen dan upaya yang lebih dari pihak mentor. Sang mentor membagikan bukan hanya hal-hal baik yang dia terima dan yang dilakukan dalam bidang pekerjaannya, tetapi juga dengan terbuka mengenai pengalaman buruk yang dialaminya. Mentor membagikan bagaimana ia menang atas semua hal itu. Dengan kuasa Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini dan melalui pemuritan vokasional, kiranya dibangkitkan generasi Yeremia yang menjadi resilient disciples. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari persiapkan hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ada ingat satu lagu pujian sekolah minggu yang sangat memberkati kehidupan saya hari-hari ini. Dan hari ini kita akan sama-sama menyanyikan pujian ini. Biar sama-sama memberkati kehidupan kita bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah dulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya tidak pernah berubah. Cinta Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Yuk sama-sama kita sembah Tuhan hari ini. Kita angkat pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jesus love me, yes I know. For the Bible tells me so. Little ones, they are weak, but He is strong. Mari sama-sama katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Jesus love me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He
Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. For the Bible tells me so. Bolehkah saya minta tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan? Oh, Jesus love me. This I know. For the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Jemaat sendiri katakan pujian ini. Jesus. Tuhan Yesus sayang sama kami. Tuhan Yesus mengasihi setiap kami. Angkat tanganmu dan katakan, yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. For the Bible tells me so. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Nikmati kasih setia Tuhan. Kami mau merayakan kebaikan Tuhan atas hidup kami. Yes, Jesus love me. For the Bible tells me so. Musik sembah Tuhan, mari nikmati dan ingat semua kasih setia Tuhan. Bahkan dari dulu, sekarang Tuhan Yesus terus pelihara setiap hidup kami. Bukti cinta Tuhan atas hidup kami.
Mari Naplasa, angkat tanganmu dan katakan, Dia Yesus sayang, Dia Yesus sayang, Dia Yesus sayang, Dia sayang padaku. Kami tahu Tuhan mengasihi kami. Kami tahu Tuhan mengasihi setiap kami. Pengurapan kasih-Mu mengalir. Pengurapan kasih-Mu mengalir, memenuhi tempat ini. Yesus, kami berseru memanggil
angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Syararabarara. Terus sembah Tuhan. Mama pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mama pujimu. Bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu segala sesuatu daripadamu. Segala puji dan hormat kami kembalikan kepadamu Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh ada di tempat ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu, kasih setiamu Tuhan yang luar biasa. Engkau berikan kami boleh beribadah pagi hari ini. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan bahkan sebentar kami akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau hadir bersama-sama di tempat ini. Biarlah pengurapan turun atas setiap kami. Dan terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan Tuhan turun. Dan hamba-Mu percaya setiap firman yang disampaikan pada hari ini tempat ini tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Karena firman itu akan melakukan segala kehendak Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan bersama-sama. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya silakan duduk saudara. Shalom. Apa kabar? Haleluya. Ya, terima kasih buat Pak Romuli yang sudah memberikan kesempatan saya boleh reuni di tempat ini. Ya, saya lihat wajah-wajah yang lama banyak sekali di tempat ini, puji Tuhan. Artinya domba-domba yang setia. Ya, amin. Ya, saudara. Ya, selamat ulang tahun buat gembala yang luar biasa. Ya, saudara digembalakan di tempat ini dengan gembala yang penuh kasih karunia, yang penuh urapan, yang penuh berkat. Amin. Ya, baik saudara. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema dinomorduakan. Saudara, pernah saudara mengalami dinomorduakan? Yang boleh pernah mengalami boleh angkat tangan. Dinomorduakan. Enggak ada ya? Maunya di nomor satu kan? Iya kan?
Nggak ada orang yang mau dinomorduakan. Ya, nah saudara, dinomorduakan di sini saudara, ya, dikatakan artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, bahwa arti kata menomorduakan adalah mengemudiankan atau membelakangkan. Jadi dinomorduakan itu artinya saudara tidak dianggap. Pernah ngalami saudara tidak dianggap? Yang pernah ngalami boleh angkat tangan. Hah? Ya. Haleluya, yang lain enggak. Luar biasa. Diremehkan saudara. Pernah diremehkan? Boleh angkat tanganmu. Ya. Wih, rupanya semakin banyak. Ya. Saudara bukan pilihan utama dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, ya. Saudara enggak dianggap saudara. Bahkan di dalam pelayanan suka juga begitu, enggak dianggap. Ada di sini yang melayani Tuhan tapi enggak dianggap. Boleh angkat tangan? Enggak ada ya, enggak ada yang ngaku. Ya, saudara. Jadi saudara, itulah artinya dinomorduakan, ya. Ya, tidak dianggap, diremehkan, bukan pilihan utama, bukan prioritas. Kalau orang Jawa tuh bilang ya, Pak Romli tanya, tambal butuh. Ya, tahu ya Bu ya, tambal butuh ya. Jadi kalau dipakai, kalau perlu doang. Nah, kalau yang lain enggak ada, baru dipakai. Nah, itu tambal butuh. Ya, tapi saya mau katakan saudara, jangan khawatir. Kayaknya masih ragu ya. Emang enak dinomorduakan, emang enak diremehkan, ya, nah, saudara. Nah, kadang ya dinomorduakan atau diremehkan, tidak dianggap, ya, atau tambal butuh itu sebenarnya perasaan atau fakta sih? Fakta, perasaan kali. Kadang orang perasaannya, tapi sebenarnya coba tanya Pak Rom, saya diremehkan dia. Enggak, pasti dia bilang. Enggak mungkin saudara. Amin. Apalagi saudara punya gembala yang baik. Ya, gembala yang luar biasa. Tiap minggu aja ada makanan saudara, bayangin. Di gereja hanya di sini saya temuin saudara. Haleluya. Ya. Nah saudara, di sini katakan ya, everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth. Jadi kadang saudara, kita punya perasaan aja yang bermain saudara. Jadi kita dengar-dengar katanya lu nggak dipakai lagi, katanya lu tuh nggak diperhatikan. Ya. Kata begitu katanya. Ya, makanya kenapa lu nggak dipromosi di pekerjaan? Ya, lu tuh dibenci sama bos lu. Ya, katanya saudara. Ya, nah sehingga semuanya opini dan perspektif, bukan fakta saudara. Ya, nah saudara, jadi berhati-hatilah saudara. Kita juga di dalam kehidupan kita, ya, di dalam pelayanan juga. Masalah ini saudara lihat gambarnya. Yang satu bilang berapa? 4. Yang satu bilang berapa? Jadi yang benar yang mana saudara? Dua-duanya. Salah saudara. Kalau mau benar, ya, ambil barangnya, dihitung bareng-bareng. Ya, jangan ngotot 1, 4, 1, 3, 1, 4, 1, 3. Ayo kita hitung bareng-bareng nih ya. 1, 2, 3. Nah, baru bisa sepakat. Betul gak? Jadi jangan pakai perasaan. Jangan pakai kira-kira katanya saudara. Ya. Nah, hal seperti ini sumber perpecahan. Enggak itu di rumah tangga, enggak itu dalam pekerjaan, enggak itu di dalam pelayanan. Podoai di gereja juga sama. Ya. Dengan hanya memakai asumsi, ya, dengan hanya memakai perasaan saudara. Itu enggak valid saudara. Ya. Kalau saudara mau bersama-sama bertumbuh di tempat ini, ayo saudara, jangan pakai perasaan yang salah, ya, jangan praduga, ya. Nah semua itu saudara kita harus lihat kebenarannya ada di mana. Yang mau katakan amin, ya. Nah tadi dikatakan ya ada yang bilang 4, ada yang bilang 3 ya. Nah kadang juga unity is not uniformity, ya. Kadang saudara
kita nggak bisa bersama-sama memutuskan ya 4 atau 3. Ya sudahlah, lu percaya 4 silakan. Lu percaya 3 silakan. Selesai sudah. Betul nggak? Nggak ribut saudara. Ya. Nah itulah yang terjadi di gereja kita saudara ya. Pak Niko kemarin juga sampaikan saudara. Ya. Bagaimana gereja itu bisa unity. Bagaimana gereja itu bisa bersatu. Ya padahal itu Tuhan Yesus yang berdoa ya. Tuhan berdoa supaya apa? Supaya anak-anak Tuhan ini bisa bersatu, bisa unity. Ya mau katakan amin? Nah saudara, jadi unity bukan harus uniform. Ya, nah waktu ada acara di Belanda, di Amsterdam kemarin ya. Nah itu Pak Niko tuh ketemu dengan berbagai aliran gereja. Ya, kesepakatannya apa saudara? Menyelesaikan amanat agung. Ya, nggak peduli, you mau percaya bahasa roh, silakan. You nggak percaya, silakan. You mau percaya baptis selam, silakan. You nggak mau percaya, silakan. Amin. Nah kadang ini yang membuat perpecahan saudara di dalam gereja. Di dalam pelayananmu sama. Betul? Colek kiri kanan. Bukan lo ya. Nah saudara, ya. Di dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 3. Ya, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Efesus. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan. Itu ya, hendaklah kamu selalu apa? Rendah hati, lemah lembut, sabar ya. Dan tunjukkanlah kasihmu dalam hal apa? Saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan apa? Damai sejahtera. Ya. Kalau kayak tadi ribut 4-3, gimana bisa menyatu? Ya. Gimana ada damai sejahtera? Pasti ribut yang ada. Ya. Kadang cuma mau menentukan tempat retret aja bisa rame saudara. Ya, di sini lebih bagus, di sana, di sini bingung saudara. Tinggal Pak Romul yang pusing deh gua. Ya, nah kadang begitu sudahlah saudara. Ya, kita akhiri masalah-masalah yang tidak utama. Ya, hal-hal yang secondary, hal-hal yang bukan prioritas. Ya, udahlah kalau hal-hal yang utama ya. Misalkan ada orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Ya, saudara tinggalkan. Kok diem? Karena ada saudara pengajaran terakhir dikatakan Yesus itu bukan Tuhan. Wah saudara ini menimbulkan polemik. Dan yang berbicara bukan cuma gereja ecek-ecek saudara. Ya, jadi hati-hati saudara. Di akhir zaman ini memang banyak penyesatan. Ya, firman Tuhan katakan banyak penyesatan. Jadi saudara, hati-hati saudara. Nah, saya teruskan karena waktunya sudah sangat-sangat singkat ini. Karena khotbah saya bisa 2 jam di sini. Nah saudara, yang mau katakan amin. Saya capek saudara, saya nggak mau. Saudara enak duduk. Ya. Saya suruh berdiri terus suruh teriak-teriak saudara. Ya, nah ada 2 respon saudara pada saat seseorang itu alami di nomor 2 kan, ya. Yang pertama responnya negatif, ya. Pertama pasti apa? Sedih, gua nggak dianggap ya. Kecewa, habis gitu marah. Terus apa? Apatis, terserah lu dah. Ada yang begitu nggak? Ada nggak? Nggak ada kan, nggak ada yang ngaku. Ya. Nah, bahkan saudara cenderung jahat saudara. Ya, contoh saudara, Kain dan Habel saudara. Apa yang dilakukan oleh Kain? Akhirnya jahat dia. Padahal sama-sama tadinya mau memuji Tuhan, ya kan? Sama-sama mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Ya. Tapi akhirnya apa? Kecewa karena kok persembahan gua nggak diterima. Ya, harusnya saudara introspeksi. Ya, kenapa ya? Kenapa? Bisa memperbaiki sudah. Ya, jangankan gitu.
Orang yang sudah jauh dari Tuhan, yang melawan Tuhan aja, Tuhan masih mengasihi. Betul? Apalagi cuma salah melakukan, ya itu bisa diperbaiki. Yang mau katakan amin? Ya. Nah, kemudian terjadi apa? Perpecahan yang tadi saya bilang ya. Akhirnya ribut masalah itu. Sulit untuk bersatu, sulit untuk mendukung satu dengan yang lain. Bahkan bersaing tidak sehat sampai-sampai saling sikut menyikut, menjatuhkan, ya. Di sini nggak ada. Oh, nggak ada yang ngaku katanya, ya. Bukan saya yang ngomong ya. Di sini nggak ada saya ngomong, katanya nggak ada yang ngaku ya. Nah, bahkan memberontak, saudara. Ya, itu salah satu akibat disepelekan, tidak dianggap ya, tidak diprioritaskan. Nah, coba yang kedua, respon yang positif ya. Jalanin terus saja. Terus berkarya, semakin bersemangat ya. Kemudian tidak peduli apa kata orang, tetapi pegang apa? Apa kata Tuhan? Selama engkau berjalan di dalam relnya Tuhan, gue nggak peduli lo ngomong apa. Amin. Ya, udah jalanin aja dan buktikan bahwa perlakuan itu adalah salah. Amin. Karena engkau berpegang kepada Tuhan, engkau percaya kepada Tuhan, dan engkau hidup di dalam kebenaran, maka Tuhan yang membela. Amin. Ya. Nah, saudara, fact and truth ya. Nah, fakta itu adalah sesuatu yang tidak terbantahkan berdasarkan penelitian apa? Empiris. Ya. Dan ukuran yang dapat diukur. Fakta itu lebih dari sekedar teori. Fakta itu dibuktikan melalui perhitungan dan pengalaman atau sesuatu yang pasti terjadi di masa lalu. Jadi karena ada data-data di masa lalu begini, nah, kemudian faktanya adalah begini. Nah, gitu saudara. Tetapi kebenaran ya sama sekali berbeda. Kebenaran itu dapat mencakup fakta, tetapi juga dapat mencakup keyakinan atas Alkitab firman Allah. Amin. Ya. Nah, jadi saudara, kalau kita berpegang kepada firman Tuhan, apa yang dunia katakan belum tentu berlaku. Amin. Ya, banyak kesaksian saudara. Dokter sudah angkat tangan. Ya, tetapi mujizat terjadi. Amin. Kenapa? Fakta, hasil ronsen, hasil laboratorium, semua menyatakan sakit. Usia tinggal 1 bulan lagi. Itu fakta. Tetapi kebenaran, kita punya Allah Yehova Rafa. Ya. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita disembuhkan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, saudara, saya gini-gini saudara, kemarin masuk rumah sakit saudara. Ya. Saya sampai pingsan saudara. Gelap saudara ya. Nah, saudara, kemudian dibawa ke IGD. Ya, sampai akhirnya saudara keputusannya apa? Singkat cerita karena ini waktunya panjang pendek saudara ya. Nah, singkat cerita akhirnya saya dipasang ring 1. Tapi saya katakan saudara, melalui kejadian ini saya tahu Tuhan itu dahsyat. Amin. Kenapa saudara? Setiap pagi saya dengan istri saudara, kita kalau berdoa gini, Tuhan saya bersyukur buat hari yang baru, buat kesehatan yang baru. Terima kasih buat jantung yang baru, paru-paru yang baru, lambung dan usus yang baru, hati dan empedu yang baru, ginjal, pankreas, ya, tulang-tulang, persendian, saraf-saraf, otot-otot yang baru, pembuluh darah yang baru, otak yang baru, seluruh organ tubuhnya baru sehat sempurna. Perkatakan, amin. Faktanya saya masuk rumah sakit. Ya, itu fakta. Tapi kebenaran firman Tuhan, apa yang saya perkatakan itu terjadi, saudara. Jadi setelah masuk rumah sakit semuanya dicek, saudara. Ya, dari otaknya dicek, saudara. Ya, jantung dicek, laboratorium semua dicek, semuanya baik adanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, jadi itu saya nggak akan tahu kalau semuanya baik kalau saya nggak masuk IGD, kalau saya nggak masuk diperiksa semuanya. Ya,
Jantung diperiksa komplit sampai dikeker, sampai dimasukin alat saudara. Ya, akhirnya cuma ditemukan satu sumbatan dan itu masih kecil sumbatannya. Tapi karena sudah dimasukin alat, dokternya bilang pasang satu ya. Oke. Jadi hidup itu sederhana. Amin. Saat engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, Tuhan yang beracara dalam hidupmu. Berikan kemuliaan bagi Dia ya. Jadi fakta itu dikatakan fact are not decided by how many people believe them. Bukan karena banyak orang bilang, wah itu mah gak bisa sembuh, itu mah begini, itu mah sudah gak mungkin lah punya masa depan. Ya. Tetapi saudara, truth is not determined by how loudly it is shouted. Jadi gak perlu berkoar-koar, gak perlu berteriak-teriak. Saudara. Bahwa kebenaran adalah kebenaran. Firman Tuhan, iya dan amin. Ya. Jadi saudara makanya kita ini perlu baca Alkitab. Kita itu perlu memahami firman Tuhan. Ya mau katakan amin. Sehingga pada saat engkau memahami firman Tuhan dengan benar, dengan teliti, dengan akurat, maka engkau memperkatakan firman Tuhan ada kuasa. Amin. Ya. Nah itulah fakta dan kenyataan dan kebenaran ya. Nah memang saudara mendengarkan firman Tuhan itu kadang gak enak. Benar? Enak gak? Enak. Enak saudara. Siapa yang bilang enak? Siapa yang bilang enak saudara? Yang enak cuma bilang satu, yang lain bilang gak enak. Ketahuan gak baca Alkitab. Yang enak baca Alkitab. Nah saudara, firman ini dikatakan gini, the Bible may hurt you. Alkitab mungkin akan mengorek hidupmu. Hidupmu yang gak benar, dosa-dosamu dikorek. Sakit gak? Sakit saudara. Ya. Hidupmu yang menyimpan kebencian dikorek, suruh ampuni, enak gak? Sakit saudara. Enak aja, dia enak-enak. Gua suruh ngampuni. Ya, apalagi suruh memberkati. Ntar dulu. Ya, banyak orang kan begitu saudara ya. Nah, jadi saudara, memang firman Tuhan atau Alkitab mungkin melukai engkau, ya, tetapi the truth melukai engkau dengan kebenaran, tetapi itu akan tidak akan memberikan engkau kenyamanan di dalam kebohongan. Ya, banyak dunia memberikan kebohongan, ya, kebohongan. Ya, seperti kebahagiaan palsu. Ya, banyak dunia sediakan itu, saudara. Ya. Contoh, saudara. Ya, kadang orang pakai narkoba supaya apa, saudara? Supaya lupa. Ya. Lupa akan masalah. Ya, lari dari kenyataan. Akhirnya makan obat narkoba. Akhirnya mabok-mabokan. Ya, supaya apa? Supaya hilang. Ya, stresnya hilang. Menurut saudara hilang gak stresnya? Masalah hilang gak? Enggak hilang saudara. Ya, cuma dilupakan sejenak saudara. Nah, jadi saudara, fakta itu memang nyata, tetapi itu bukan kebenaran. Tidak harus kebenaran fakta itu. Ya. Nah, contoh saudara, ya. Faktanya sakit. Kebenarannya apa? Kesembuhan, mujizat disediakan bagi saudara. Amin. Ya. Faktanya saudara, saudara dituduh. Kadang iblis itu mendakwamu siang dan malam. Kamu kan masa lalumu begini, kamu kan gak benar hidupmu, kamu kan dosamu banyak. Mana mungkin Tuhan mau terima kamu, mana mungkin kamu masuk surga. Saudara, saya mau katakan, hanya kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Itu bukan hasil usahamu. Jangan seorang pun membanggakan diri. Amin. Jadi kalau saudara dan saya itu diselamatkan bukan karena kita baik. Ya. Tetapi kita tetap harus mempertahankan keselamatan anugerah yang Tuhan beri. Amin. Ya. Dan banyak hal saudara. Karena waktunya singkat ya. Nah,
Di dalam Matius 6 ayat 33 ini dikatakan begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini fakta atau kebenaran? Fakta atau kebenaran? Wah, udah pintar semua. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Yang jadi masalah, saudara. Kadang ada orang yang kecewa sama Tuhan. Ya, Tuhan saya sudah beribadah. Tuhan saya sudah melayani. Tuhan saya sudah kasih persepuluhan. Buah sulung. Wah, semuanya sudah dia bilang semua. Semua untuk Tuhan katanya. Tetapi hidupku kenapa jadi begini Tuhan? Ya. Itu fakta atau kebenaran? Fakta atau kebenaran? Hah? Fakta. Kayaknya banyak yang mengalami fakta ini. Ya. Nah, saudara, itu fakta ya. Tetapi ada lagi yang faktanya begini, saudara. Ya. Tetapi carilah semuanya itu. Ya. Lebih dahulu. Baru kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Kadang manusia itu banyak yang begini, saudara. Kita ngomong ini kebenaran, tapi faktanya orang-orang Kristen datang ke gereja. Apa? Supaya apa? Supaya sembuh. Benar? Supaya diberkati. Supaya bisnisnya maju. Ya, supaya apa? Besok mau ujian, Tuhan tolong hari ini dia ibadah, minggu depan setelah ujiannya selesai udah lulus, nggak datang lagi. Ya. Di sini mah nggak ada. Hah? Nggak ada ya? Nggak ada. Maka di sini jemaat yang setia-setia. Minggu ini datang, minggu depan datang lagi. Ya, minggu lalu juga datang. Begitu ya, Pak Gembala ya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, nah ini yang tadi saya bilang ya, fakta atau fact or fake. Ya. Kadang kita mengikuti dua hal ini sudah. Sepertinya fakta padahal fake. Ya. Palsu. Nah, jadi hati-hati saudara ya. Nah, tetapi Tuhan tuh kasih kita ya, hidup ini kehendak bebas, free will. Ya, saudara mau ngikuti carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, atau kau mau cari yang dunia dulu, kerja dulu, hari Minggu maaf Pak Rom, aku ada proyek. Pak Rom sampai ngantuk itu. Ya, maaf Pak Rom, hari Minggu aku gak bisa ibadah, ada saudara yang datang. Maaf Pak Rom, ada acara jalan-jalan ke puncak. Ya, itulah namanya fakta. Ya, itu fakta sudah. Ya, bukan di sini sudah, di tempat lain. Ya, saya percaya di sini adalah jemaat-jemaat yang setia. Amin. Ya. Nah, saudara. Nah, kita lihat saudara. Ini baru masuk. Tadi itu baru prolog saudara. Prolog aja udah 1 jam. Nah, ayo kita baca ya. Di dalam Kejadian 28 ayat 1 dan 2. Dikatakan begini. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu. Dan ambillah dari situ berapa? Seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Ini fakta atau kebenaran? Ini fakta atau kebenaran? Ini fakta atau kebenaran? Ini kebenaran, jangan mengambil istri dari perempuan Kanaan. Saudara-saudara anak-anak muda di tempat ini, ya, jangan mengambil pasangan hidupmu dari orang yang tidak percaya kepada Yesus. Ya, itu kebenaran saudara. Yang kedua, ambillah dari situ seorang istri, bukan 2 istri, 3 istri, 4 istri. Ini apa? Fakta atau kebenaran? Kebenaran. Faktanya apa? Faktanya apa? Ada berapa ini faktanya? Saudara lihat. Ya. Faktanya 4. Ya.
Siapa aja di situ? Lea, terus? Rahel, terus? Nggak tahu deh gue. Ya. Nah, kita lanjut ya. Kejadian 29 ayat 15 sampai 18. Dikatakan begini. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma. Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Ya, Laban bilang sama Yakub. Kemudian dikatakan Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Ya, Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Jadi yang dipilih siapa, saudara? Fakta atau kebenaran? Fakta atau kebenaran? Nah, nanti kita lihat ya. Kemudian ayat berikutnya katakan, Yakub cinta kepada Rahel. Oke? Sebab itu ia berkata, aku mau bekerja kepadamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. Ini fakta atau kebenaran? Ya. Tuhan mau yang mana sih? Yakub tuh maunya dijodohin sama Lea atau sama Rahel? Tuhan maunya Yakub sama Lea atau sama Rahel? Sekali lagi. Yakub itu dijodohin sama Tuhan kepada Lea atau kepada Rahel? Kok berubah? Goyang imanmu. Nah, saudara, hati-hati. Makanya kalau memilih jodoh, hati-hati, saudara. Ya. Firman Tuhan katakan, jangan melihat apa? Rupa, ya. Tetapi apa? Hatinya. Hatinya siapa? Hatinya siapa? Hatinya Lea apa? Hatinya Rahel? Bingung, mulai bingung lagi. Hatinya Tuhan. Amin. Makanya saudara, hidupmu akan lurus-lurus saja kalau engkau mengenal isi hatinya Tuhan. Amin. Ya. Yakub maunya yang kece, yang moleh. Dikatakan apa? Elok sikapnya, cantik parasnya. Betul nggak? Itu manusiawi. Tapi manusia yang sudah tercemar akan dosa. Ya, karena matanya memandang apa? Hanya yang di depan. Ya, matanya tidak memandang jauh apa yang Tuhan mau. Amin. Sehingga apa? Dia paksakan, saudara. Nah, saudara, kita lihat berikutnya ya. Lalu ayat berikutnya ya. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengatakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnya Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa budak perempuannya kepada Lea, anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Kaget nggak, saudara? Wah, saudara, kuciwa, saudara. Ya, gua kerja 7 tahun, gua mau dapetin ya yang cantik, yang apa tadi dikatakan, yang baik hati, yang lembut, ya. Wah, semuanya everything ada di dalam Rahel. Ya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau berbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa kamu menipu aku? Dia lupa, dulu dia nipu abangnya. Ya, hukum tabur tuai. Ya kan? Nah, saudara, makanya hidup itu hati-hati, saudara. Ya. Kalau waktu nipuin orang gampang, ya, gampang. Gue sih nggak peduli. Yang penting gue cuan. Yang penting gue untung. Ya enggak peduli, gue gak mau rugi, betul sudah. Tapi itu fakta, itu bukan kebenaran. Ya,
Kemudian saudara, jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Ya, ini fakta atau kebenaran? Ya, nah saudara, di ayat ke-30 saudara ya, dikatakan begini saudara. Ya, Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada siapa? Lea. Ya, demikianlah ia bekerja pula kepada Laban 7 tahun lagi. Ya. Nah saudara, kadang manusia begitu saudara, ngotot maunya dewek. Ya, bukan kehendak Tuhan diterobos. Ya, wah dengan waktu ketemu konseling sama gembala bilang begini, saya sudah doa Pak Gembala, saya sudah dapat jawaban dari Tuhan. Ya, memang inilah jodohku, yang ganteng, yang keren, yang kaya, yang hebat, atau yang cantik, ya, yang cerdas, yang baik. Ya. Tapi belum tentu saudara, Tuhan mau yang itu. Ya. Ini fakta saudara. Di dalam kehidupan kadang kita lebih memilih apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, bukan apa yang Tuhan lihat dan apa yang Tuhan rasakan. Betul nggak? Makanya kadang kita itu alami masalah, dapat masalah lagi, ya. Karena seperti itu. Nah saudara, kita lihat akhirnya siapa yang dinomorduakan? Siapa yang dinomorduakan? Lea atau Rahel? Bukannya Lea yang pertama. Ya. Nah, saudara kita lihat. Ya. Kejadian 29 ayat 31 sampai 35. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai. Saudara, sekalipun hidupmu dinomorduakan, sekalipun hidupmu tidak dianggap, ya Tuhan tahu kok isi hatimu. Amin. Ya, Tuhan melihat ketika Lea tidak dicintai, dibukannyalah kandungannya, tetapi apa? Rahel mandul. You see? Ya, Tuhan itu melihat saudara. Jadi nggak usah khawatir. Kalau engkau hari-hari ini alami engkau tidak dianggap, diremehkan, tetap melekat sama Tuhan. Amin. Ya. Jangan peduli dengan apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan. Masuk dalam menara doa, masuk dalam rumah doa, tanya Tuhan. Bergumul dengan Tuhan. Saya percaya Lea bergumul dengan Tuhan. Amin. Saya nggak ada baca makal Lea menghajar Rahel karena dia pelakor. Ya, kalau di dunia ini kan gitu kan, dihajar ini pelakor kan gitu ya. Tapi Lea enggak saudara. Lea lapor sama Tuhan. Amin. Ya. Nah itulah. Ya. Kemudian saudara, dibukanyalah kandungannya tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan berapa? Melahirkan Ruben. Sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku dicintai oleh suamiku. Pasti harapan manusia diperhatikan, tidak diremehkan, dikasihi. Ya, ini berbicara bukan hanya hubungan suami istri, ya, dalam pekerjaan, dalam pelayanan sama saja saudara. Ya, semua ingin diperhatikan. Jemaat pun ingin diperhatikan. Amin. Ya Pak Rom, diperhatikan jemaat ya. Nah saudara, ya, mengandung pula ia lalu melahirkan seorang laki-laki. Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula ia melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula ia melahirkan seorang anak laki-laki, bahwa ia berkata,
waktu itu. Tapi setelah itu dia melahirkan lagi. Nah saudara, itulah kejadian berbicara ke-12 suku bangsa Israel. Ya. Nah saudara, kita lihat berikutnya saudara, di dalam Kejadian 35 ayat 19, saudara. Ini kita lihat ya. Nah, demikianlah Rahel mati lalu ia dikuburkan di sisi mana? Jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Jadi Rahel dikubur di mana? Dikubur di mana? Di pinggir jalan. Tempat terhormat atau tidak terhormat? Ya, jangan bangga kalau engkau saat di dunia engkau dihormati. Ya, pada akhirnya Tuhan juga bisa membela orang yang tidak dihormati. Amin. Kita lihat berikutnya. Ya, Kejadian 49 ayat 29 dikatakan gini. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, apabila aku wafat, ya, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu, dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan. Ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi apa? Kuburan milik keluarga. Ya, beda sama tadi, ya. Dia dikuburkan di mana? Di tepi jalan. Dan di ayat 31 katakan, disitulah dikuburkan Abraham sama Sarah, Ishak sama Ribka, kemudian Yakub dan Lea. Saudara bisa lihat di sini, jalan pikiran Tuhan, rancangan Tuhan, ya. Makanya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, ya. Di sini kita lihat Rahel nggak masuk bagian. Sekalipun waktu di dunia dia sangat dicintai oleh Yakub. Tapi hari-hari ini saudara, dunia melihat bahwa Lea Tuhan sendiri yang membawa dia naik. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi saudara, kadang kalau di dalam kehidupan ini mungkin saudara alami, ya. Seperti Lea alami, nggak diperhatikan, nggak dicintai, ya. Jangan khawatir saudara. Kalau Tuhan sudah menentukan hidupmu, maka peganglah Tuhan. Amin. Orang mau bilang apa terserah. Hidupku bukan di tanganmu, hidupku di tangan Allah. Amin. Ya. Jadi, tema daripada Kejadian pasal 29 sampai 30 dikatakan only God is enough. Makanya tadi itu lagunya itu sangat confirm dengan firman Tuhan hari ini. Ya, nanti habis ini tolong nyanyikan Christ is enough for me. Ya, mungkin dunia tidak menganggapmu, ya. Mungkin di pekerjaanmu engkau tidak dianggap. Mungkin dalam pelayan engkau juga enggak dianggap. Jangan khawatir. Christ is enough for me. Yang amin dikit. Maunya money is enough for me. Hah? Christ is enough, saudara. Orang mau banyak harta, saudara. Kalau tidak diberikan kuasa untuk menikmati, sia-sia firman Tuhan katakan. Amin. Nah, saudara, ada orang yang mungkin gak banyak harta, makan nasi sama kecap, enaknya minta ampun, saudara. Ya, tidur di tikar bukan di spring bed, bukan di king coil, tapi tidurnya bisa berjam-jam, nyenyak, ngorok, saudara. Di sini nggak ada yang ngorok, nggak ada yang ngaku. Ya. Nah, itulah saudara. Jadi Christ is enough for me. Amen. Ya. Nah, saudara, kita lihat ini apa yang terjadi, saudara. Kita lihat. Nah, kelihatan nggak ya? Nah, ini saudara terlalu kecil sih ya. Jadi kalau saya gambarkan yang di tengah itu adalah Yakub, ya. Sebelah kiri adalah Lea. Sebelah kanan adalah Rahel. Saudara, apa yang diturunkan oleh Lea?
Dia menurunkan King David. Dia menurunkan Jesus Christ our Lord. Kok nggak ada kemuliaan bagi Tuhan? Mungkin dunia tidak menganggapmu, tapi Tuhan menganggapmu. Tuhan akan mempermuliakan hidupmu. Amin. Coba kau lihat, Rahel menurunkan siapa? King Saul. Ya, kita bisa melihat saudara, kalau rancangan Tuhan itu ya dan amin. Mungkin dunia, mungkin Yakub tidak melihat itu. Yakub hanya melihat secara fisik, wah keren Rahel. Jadi anak-anak muda hati-hati memilih teman hidup. Ya, bahkan kadang saudara, hari-hari ini tuh banyak saudara, ya, jomblo-jomblo yang telat kawin katanya Pak Rom. Ya, di sini nggak ada. Ya, kenapa? Terlalu pilih. Ya, jelek, bongkok, ya, apalagi, hitam, apalagi, ya, wah macam-macam deh saudara. Saudara, jangan pakai matamu saudara. Ya, tanya Tuhan, Tuhan ini bukan sih, ya, sekalipun kau nggak cocok, ya, sama kayak Yakub. Yakub nggak cocok sama Lea. Dia pilih Rahel. Tapi akhirnya apa saudara? Ya, apa yang dia pilihan bukan pilihan Tuhan. Saya mau katakan begitu. Ya. Jadi saudara, ini saya lihat banyak anak-anak muda, ya, hati-hati memilih jodoh. Ya, jangan cuma lihat kerennya, jangan cuma lihat punya apa, saudara, ya. Jangan lihat titelnya, saudara. Semuanya itu dikatakan fake, palsu. Dunia bisa melakukan itu, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, saudara, bagaimana dia bisa mengubah Lea yang ditolak oleh Yakub. Dia boleh dipermuliakan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi saudara, sebelum berakhir, saya mau kasih Mazmur 75 ayat 7 sampai 8. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Jadi saudara, itu cara Tuhan. Jadi waktu Tuhan ya membawamu masuk dalam lembah kekelaman, ya, sepertinya lembah kekelaman. Tapi Raja Daud katakan, aku tidak takut bahaya. Ya, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Jadi saudara, hari-hari ini saudara, apapun yang saudara alami, percaya saudara, ya, saudara akan terus dibawa Tuhan untuk terus melekat kepada Tuhan. Dan Tuhan akan nyatakan kemuliaan di dalam hidupmu. Amin. Jadi saudara, sekalipun saudara, hidupmu punya masalah. Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan Yesus memberkati. Christ is enough for me. Mari saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mungkin hari-hari ini engkau hadapi apa yang saudara mungkin tidak inginkan terjadi dalam hidupmu. Saya mau katakan saudara, bergumul kepada Tuhan. Ya, bergumul, banyak bergumul kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan. Tuhan punya hati apa sih? Belajar mengenal Tuhan. Saat engkau mengenal hatinya Tuhan, maka hidupmu tidak akan pernah salah jalan. Tetapi kalau engkau memaksakan kehendak apa maunya dirimu, engkau akan alami seperti Yakub. Ya, dia harus berjuang dan akhirnya saudara, dia berjuang untuk mendapatkan Lea. Yang 14 tahun dia bekerja untuk Laban.
tetapi akhirnya sia-sia. Ya, saudara, 14 tahun bukan waktu yang singkat. Jangan sia-siakan hidupmu. Cari apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Jangan paksakan apa yang kau inginkan. Ya. Enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Saudara yang mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya pengharapan, saudara boleh bangkit berdiri. Saudara boleh, apapun saudara hari-hari ini alami, saat engkau meninggikan dia di dalam hidupmu, maka dia akan berperkara, maka dia akan membela, maka dia yang akan membawa engkau boleh naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Christ is enough for me. Angkat tanganmu saudara. Christ is enough for me. Deklarasikan dia dalam hidupmu. Deklarasikan Christ is enough. Everything I need. Christ is enough. Tuhan, inilah perkataan-perkataan anak-anakmu Tuhan pada hari ini, bahwa Engkau cukup bagi kami Tuhan. Engkau cukup, Engkau yang berikan kami kekuatan, Engkau yang berikan kami jawaban di dalam setiap masalah kehidupan kami. Is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Jesus. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything. Say, I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. No turning back. 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 Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G.
Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, Rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GBI Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GBI Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi rayon kita, perjalanan rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G. Struktur dan cabang-cabang rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado. Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G. Dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di-set up atau di-schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati.